Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Dasar-Dasar Oseanografi dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Dilah Rahma Saputri dengan NIM L1A021013, lalu ada Sayyidah Nurul Hilaliyah dengan NIM L1A021015, lalu ada Arneta Sheria dengan NIM L1A021017, lalu ada Tiar Ikwani dengan NIM L1A021019, ada Dinda Rismawati dengan NIM L1A021021, dan yang terakhir ada Sapitria Arlita dengan NIM L1A021023. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi diskusi yaitu What if our ocean froze? Kepada Sayyidah, waktu dan tempat saya persilahkan. Tahukah kamu bahwa mungkin saja kita harus bersiap untuk membawa sepatu luncur saat kita pergi ke laut karena pembekuan samudra? Lalu muncul berbagai pertanyaan, apakah mungkin hal itu dapat terjadi? Dan apa dampaknya pada planet bumi bila mana samudra membeku? Dan bagaimana hal ini dapat menyebabkan kepunahan massal kehidupan di bumi? Seperti yang kita tahu bahwa bumi telah melewati setidaknya 5 zaman es utama, meskipun demikian kita tidak akan pernah melihat permukaan yang membeku sepenuhnya pada lautan di bumi. Es laut sendiri memiliki struktur vertikala, tak begitu keras dan berwarna kehijau-hijauan. Es ini lekas mencair karena air laut yang bergaram, sehingga sukar membeku. Sebab semakin tinggi salinitet, maka makin rendah titik bekunya. Titik beku biasanya di bawah titik kepadatan maksimum. Tapi pada salinitet 30%, titik beku lebih besar daripada titik kepadatan, atau titik beku di atas titik kepadatan. Es gletser memiliki ciri tersendiri, yaitu strukturnya yang berlapis, retak, terdapat pula hancuran batuan di dalamnya yang berwarna putih menyilaukan, terkadang berkilau-kilau dan sangat padat. Lalu bagaimana air laut dapat tetap mencair? Terdapat beberapa faktor yang menjadi kunci sebab penjaga suhu lautan kita agar tetap dalam keadaan cair, yaitu sebagai berikut. Faktor pertama adalah konsentrasi garam yang tinggi. Faktor ini dapat menurunkan titik beku air dari 0 derajat Celcius atau setara dengan 32 derajat Fahrenheit menjadi negatif 2 derajat Celcius atau setara dengan 28 derajat Fahrenheit. Alasan lain adalah bahwa ada begitu banyak, sekitar 71% permukaan bumi tertutup air dan sekitar 96,5% diantaranya adalah air asin. Faktor selanjutnya adalah kerak bumi tertipis di bawah lautan. Banyak panas-panas bumi keluar dari mantel dan masuk ke air. Terjadinya pembekuan air laut A, mula-mula air laut di permukaan mendapatkan pendinginan, maka bedanya naik sehingga air dingin lebih berat daripada air panas. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan air permukaan yang dingin itu dan penaikan air yang lebih hangat dari bawahnya. Pendinginan terus berlangsung. Air yang di atas lebih dingin terus-menerus turun dan digantikan oleh air yang lebih hangat dari bawah. Misalnya, mula-mula di atas temperatur 100 derajat Celcius, di bagian bawah 200 derajat Celcius. Yang 100 derajat Celcius turun, yang 200 derajat Celcius naik. Yang naik itu karena pendinginan yang terus-menerus menjadi 80 derajat Celcius lebih dingin daripada air yang di bawahnya. Air yang 100 derajat Celcius naik menggantikannya dan seterusnya, sehingga pada akhirnya sampai pada temperatur yang memungkinkan air itu membeku. Karena yang mula-mula dingin yaitu air di bagian atas, maka es mula-mula terjadi di bagian atas. Daripada air murni atau yang mengandung garam. Hal ini mengakibatkan ada air yang tinggal tak ikut beku. Karena pembekuan air itu, maka salinitasnya bertambah tinggi dan turun. Demikian seterusnya, apabila pembekuan berlangsung terus, maka akhirnya air yang paling berat atau tinggi salinitasnya berkumpul di bagian dasar.
C. Hablur-hablur. Yang terjadi makin lama makin bersatu, tapi kadang-kadang di tempat antara hablur-hablur es yang bersatu, itu masih ada rongga yang berisi air laut. Kalau pendingin itu terus-menerus, maka air laut yang ada di rongga itu pun akhirnya membeku juga. Garam-garam yang dikandungnya akan berkristal terpisah. Karena itulah sebabnya es laut tidak begitu keras, tapi agak lunak. Bila es laut mencair, maka salinitas cairan es rendah sekali. Itulah sebabnya air laut yang berasal dari es sebagian kutub di permukaan salinitas selalu rendah, karena dari pencairan es dan garam sudah banyak turun. Kesimpulan, es adalah air yang membeku. Pembekuan ini terjadi bila air didinginkan di bawah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit pada tekanan atmosfer standar. Es laut sendiri memiliki struktur vertikala tak begitu keras dan berwarna kehijau-hijauan. Es ini lekas mencair karena air laut yang bergaram, sehingga sukar membeku sebab semakin tinggi salinitas maka makin rendah titik bekunya. Es gletser mempunyai ciri tersendiri yaitu strukturnya yang berlapis, retak, terdapat pula hancuran batuan di dalamnya. Faktor yang menjadi kunci utama sebagai penjaga suhu lautan kita agar tetap dalam keadaan cair yaitu faktor konsentrasi garam yang tinggi. Laut yang dipengaruhi oleh arus panas, maka salinitasnya akan naik atau tinggi. Hal ini berlaku pula sebaliknya, di mana laut yang dipengaruhi arus dingin, maka salinitasnya akan turun atau rendah. Lautan terus bergerak sehingga arus mendistribusikan air hangat ke daerah yang lebih dingin. Setelah lebih dari separuh bumi tertutup es, itu akan memantulkan sinar matahari dalam jumlah besar. Lautan menampung 80% keanekaragaman hayati planet ini. Semua ikan mati di bawah permukaan es dan akan membawa dampak bencana bagi stabilitas ekonomi manusia dan akan terjadi kepunahan massal banyak spesies di bumi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.